Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan pada kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan tentang gerak melingkar yang merupakan kelanjutan dari bahasan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu gerak melingkar pada bagian yang pertama. Nah, berikut ini adalah kelanjutan dari gerak melingkar, yaitu untuk bagian yang kedua. Nah, pada bagian gerak melingkar yang pertama, itu telah dijelaskan beberapa sub pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian gerak melingkar, kemudian yang kedua adalah besaran-besaran dalam gerak melingkar, kemudian yang ketiga adalah macam-macam gerak melingkar, itu yang sudah dibahas di bagian yang pertama. Nah, pada bagian yang kedua ini akan kita lanjutkan, yaitu tentang susunan roda-roda, kemudian rumus ringkasan gerak melingkar, karena cukup banyak untuk mengingat kembali tentang rumus-rumus yang terkait dengan besaran-besaran dalam gerak melingkar, serta macam-macam gerak melingkar. Nah, kemudian akan dilengkapi dengan bagian yang keenam, yaitu tentang soal-soal latihan dan penyelesaian, supaya kita lebih mudah memahami secara keseluruhan dari pokok bahasan gerak melingkar ini. Nah, baik, kita akan masuk ke bagian yang keempat tentang susunan roda-roda. Nah, pada dasarnya dasar dari gerak melingkar atau silinder-silinder ya, atau lingkaran-lingkaran itu bisa disusun menjadi 3 macam susunan. Yang pertama adalah kalau silinder atau lingkaran itu disusun sepusat. Jadi contohnya adalah misalnya roda pelek ini dengan bannya gitu ya. Nah, itu adalah susunan yang sepusat. Nah, maka pada susunan sepusat ini, kalau jari-jari yang di dalam ini sebut saja R1, kemudian jari-jari yang ada di luar sebut saja R2, di mana R2 ini lebih besar dari R1, ini bagian luarnya. Jadi kalau misalnya roda ini berputar sekali, maka piringan yang di dalam atau jari-jari R1 pun juga sama. Artinya kecepatan sudut dari kedua silinder ini sama besar, atau omega 1 sama dengan omega 2, atau omega 2 sama dengan omega 1. Nah, jadi untuk jari-jari yang lebih besar, jari-jari yang lebih besar adalah R2. Jadi kalau misalnya kita naik komedi putar, bayangkan begitu ya, kita berada di bagian tepi R1, kemudian teman kita berada di bagian tepi R2, kemudian kalau komedi putar itu berputar sekali putar, maka lintasan yang dilalui oleh kita yang berada di bagian dalam R1 itu lebih kecil dibandingkan dengan yang di luar. Nah, jadi kalau jari-jari yang lebih besar, maka kecepatannya lebih besar, kan kecepatan berputar pada tepi lintasan lingkarannya akan lebih besar, atau R2 lebih besar R1, maka V2-nya juga lebih besar dari V1. Nah, ini yang kita perlu pahami dari susunan roda yang sepusat. Kemudian susunan yang kedua itu adalah kalau dua roda bersinggungan. Ya, contoh ini kalau pada mesin-mesin ya, itu kan seringkali kita jumpai roda-roda silinder yang masing-masing dengan gigi-gigi rodanya itu saling berhubungan pada bagian tepinya atau bersinggungan. Nah, ini contohnya ini engine misalnya, ini dihubungkan ke mesin AC misalnya begitu ya, pada mesin kendaraan gitu. Nah, jadi ketika ini berputar, ini juga ikut berputar. Nah, kalau bersinggungan, sebut saja lingkaran yang besar ini jari-jarinya R2, kemudian lingkaran yang kecil ini jari-jarinya R1, maka ketika R1 pada bagian tepinya menggeser 10 cm, maka bagian R1 pun juga akan menggeser 10 cm karena bersinggungan terus. Artinya apa? Kecepatan linier kedua roda ini sama besar, atau V1 sama dengan V2, atau V2 sama dengan V1 ya. Nah, sedangkan untuk jari-jari yang lebih besar, R2 lebih besar, kalau R2 ini bayangkan berputar sekali, maka R1 berputar lebih dari 1 kali, karena keliling lingkarannya kan lebih kecil. Jadi kalau ini misalnya kecil sekali, ini besar sekali, ya yang besar muter sekali, yang kecil bisa sudah berputar berkali-kali. Artinya, karena jarak liniernya itu sama, maka untuk jari-jari yang lebih besar,
maka kecepatan sudutnya lebih kecil. Nah, yang kecil ini kan sudut yang ditempuh bisa lebih besar atau kecepatan sudutnya lebih besar. Jadi untuk R2 lebih besar R1, maka omega 2 lebih kecil dari omega 1. Nah, itu kalau susunan roda yang bersinggungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau kedua roda itu dihubungkan dengan belt atau dihubungkan dengan sabuk atau dihubungkan dengan rantai. Ya, misalnya ini goesan sepeda begitu, yang ini ke ongkalan goesan, ini ke gear roda belakang gitu ya. Nah, itu kalau ini berputar, ini juga ikut berputar. Nah, karena pada bagian tepinya ini sama yang dilalui, maka kecepatan liniernya sama besar kalau susunannya dihubungkan dengan rantai atau sabuk ya. Jadi V2 sama dengan V1. Kemudian sama juga dengan dua roda yang bersinggungan. Jadi untuk R2 yang lebih besar R1, maka omega 2 itu lebih kecil omega 1. Jadi artinya kalau yang gede ini berputar sekali, maka yang kecil ini sudah bisa beberapa kali kan sudutnya. Ya. Nah, maka semakin gede jari-jarinya, itu kecepatan sudutnya semakin kecil. Nah, ini contoh dari susunan roda-roda. Nah, dari 3 susunan roda tadi, baik yang sepusat, bersinggungan, maupun terhubung dengan sabuk, ini mestinya terhubung ya, terhubung dengan sabuk, nah maka bisa dikombinasikan. Misalnya ada 3-4 roda, itu ada sebagian yang bersinggungan, ada sebagian yang dihubungkan rantai, ya, sebagian yang sepusat gitu. Maka yang perlu kita pahami adalah kunci besaran yang sama tadi. Jadi kalau sepusat yang sama kecepatan sudutnya, kalau bersinggungan dan terhubung sabuk yang sama adalah kecepatan liniernya. Nah, itu kunci untuk menyelesaikan susunan dari roda-roda. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal, maka akan saya ingatkan kembali untuk ringkasan rumus pada gerak melingkar karena cukup banyak ya. Nah, kita lihat yang pertama itu vektor posisi. Ya, secara umum vektor posisi dituliskan R sama dengan IR cos omega T plus JR sin omega T. Nah, itu vektor posisi. Nah, dari vektor posisi ini bisa dihitung kecepatannya, yaitu dengan mendiferensialkan. Nah, kalau kita diferensialkan, kemudian kita ambil skalarnya, kita dapatkan hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Jadi pada kecepatan ada 2, kecepatan linier ini adalah kecepatan pada tepi lintasan lingkaran, kecepatan sudut adalah perubahan sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Kemudian percepatan. Percepatan itu ada 5. Ini yang pertama adalah percepatan radial atau percepatan sentripetal atau percepatan normal. Nah, itu sama dengan P kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Di mana P adalah kecepatan linier, omega adalah kecepatan sudut, dan R adalah jari-jari. Kemudian yang kedua adalah percepatan sudut, notasinya alfa, sama dengan D omega per dt atau perubahan kecepatan sudut per satuan waktu. Kemudian yang ketiga adalah percepatan tangensial, ya, atau percepatan linier, nama lain, itu sama dengan diferensial kecepatan linier terhadap waktu. Itu sama dengan R kali alfa, di mana R adalah jari-jari lintasan lingkaran dan alfa adalah percepatan sudut. Kemudian yang keempat adalah percepatan total, yaitu jumlah vektor antara percepatan radial dan percepatan tangensial. Ya, maka notasinya adalah A total sama dengan akar besar ini, A radial kuadrat plus A tangensial kuadrat. A radial adalah percepatan yang menuju ke pusat lingkaran, sedangkan A tangensial adalah percepatan yang berimpit dengan lintasan lingkarannya. Kemudian yang kelima adalah percepatan sentrifugal, itu sebagai percepatan reaksi dari percepatan sentripetal. Maka persamaannya sama dengan percepatan sentripetal, ya, atau percepatan radial, hanya minus, itu arahnya keluar. Kalau radial itu arahnya ke pusat lingkaran, maka A sentrifuga sama dengan minus P kuadrat per R atau sama dengan minus omega kuadrat kali R. Nah, itulah percepatan. Ada 5
macam percepatan pada gerak melingkar. Kemudian berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah putaran yang dilalui atau yang dialami tiap satuan waktu. Jadi kebalikan dengan perioda. Maka frekuensi itu sama dengan seperti atau V per 2πr atau omega per 2pi. Ya, di mana V kecepatan linier, R jari-jari, dan omega adalah kecepatan sudut. Nah, kemudian perioda pengertiannya adalah waktu yang diperlukan untuk sekali melakukan lintasan lingkaran. Jadi T perioda itu sama dengan lintasan yang dilalui, kan sama dengan keliling lingkaran 2πr dibagi dengan kecepatan pada bagian tepi lintasan lingkarannya, atau 2πr per V. Nah, kalau dinyatakan bahwa V sama dengan omega kali R ini ya, V sama dengan omega kali R, maka omega sama dengan V per R, sehingga kalau kita ganti V ini sama dengan omega kali R, maka perioda bisa dituliskan menjadi 2pi per omega. Nah, itu adalah pengertian perioda. Contoh pada gerak melingkar, misalnya bulan mengelilingi bumi. Berapa periodanya? Iya, periodanya adalah 1 bulan. Berapa 1 bulan tepatnya? 29,5 hari. Itulah yang dipakai sebagai dasar untuk kalender yang namanya kalender Hijriah, yaitu kalender yang dasarnya adalah waktu periode bulan mengelilingi bumi. Kemudian kalau bumi mengelilingi matahari, itu periodenya 1 tahun, 365/4 hari. Nah, itu dipakai sebagai patokan kalender yang dinamakan kalender Masehi, yang dibagi menjadi 12 bulan, mulai dari Januari sampai Desember. Nah, periodenya tadi 365/4 hari, maka yang seperempat hari dikumpulkan setiap 4 tahun sekali menjadi 1 hari baru. Itu yang kita kenal dengan tahun Kabisat. Menjadi 1 hari baru yang dimasukkan di tanggal 29 Februari. Nah, kalau Anda ulang tahunnya 29 Februari, ya berarti 4 tahun sekali baru ketemu. Ya. Nah, itu adalah contoh perioda yang dipakai bumi mengelilingi matahari menjadi waktu kalender, namanya kalender Masehi. Kemudian yang keenam itu tentang macam gerak melingkar, yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB. Persamaannya hanya 1, theta sama dengan omega kali T, di mana theta adalah sudut yang ditempuh, omega adalah kecepatan sudut, dan T adalah waktu. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu gerak melingkar berubah beraturan, yang kita singkat dengan GMBB. Maka ada 2 persamaan, ini persamaan kecepatan sudut, omega sama dengan omega 0 plus minus alfa T. Kemudian theta atau sudut yang ditempuh sama dengan omega 0 T plus minus setengah alfa T kuadrat. Plus minus, plus itu kalau mengalami percepatan makin kenceng muternya, minus kalau makin pelan. Omega 0 adalah kecepatan sudut awal, omega adalah kecepatan sudut akhir, alfa adalah percepatan, dan T adalah waktu yang diperlukan. Nah, ini untuk menghitung theta sudut yang ditempuh. Ya, kalau omega kecepatan sudut. Nah, ini adalah gambaran dari ringkasan rumus-rumus pada gerak melingkar. Itu yang telah dijelaskan penjabarannya satu persatu pada penjelasan gerak melingkar pada bagian yang pertama. Silahkan dilihat kembali ya untuk bisa memahami rumus-rumus yang tadi telah dijelaskan. Nah, baik, berikut adalah beberapa contoh yang terkait dengan gerak melingkar. Contoh yang pertama, sebuah roda dengan diameter 40 cm berputar dengan frekuensi putar 120 RPM. RPM itu singkatan dari revolution per menit. Hitung kecepatan linier dan kecepatan sentripetal yang dialami oleh roda tersebut. Jadi ini roda diameternya 40 cm, berarti jari-jarinya kan sama dengan setengahnya, ya, sama dengan 20 cm. Kemudian kalau ditanya, yang pertama adalah kecepatan linier, yang kedua percepatan sentripetal. Nah, untuk menghitung itu, kita hitung dulu frekuensinya. Ya. Jadi kalau ini diketahui sama dengan 120 RPM, revolution per menit, kita jadikan satuan SI/MKS, menjadi 120 putaran per menit dijadikan detik dibagi 60. Jadi ketemunya 2 satuannya adalah hertz. Ini adalah frekuensinya. Nah, rumus pada gerak melingkar, frekuensi itu sama dengan seperti, sama dengan V per 2πr, sama dengan omega per 2pi.
Nah, karena ini diketahui frekuensinya, yang ditanyakan adalah kecepatan liniernya ini atau V ini, maka persamaan yang kita pakai adalah V sama dengan 2Pi RF ya. Ini kan kalau kita pakai ini ya, V-nya ditarik dikalikan ke sini. Nah, jadi sama dengan 2Pi, R-nya sama dengan setengah diameter 20 ya, kemudian frekuensinya 2 Hz. Ketemu 80 pi cm per second. Nah, pi itu adalah konstanta yang terkait dengan gerak melingkar. Mau didesimalkan menjadi 22/7 nanti berapa hasilnya boleh, atau masih dinyatakan dalam pi saja juga boleh. Kemudian yang kedua adalah percepatan sentripetal. Ya, percepatan sentripetal itu sama dengan radial sama dengan normal, yaitu percepatan yang menuju ke pusat lingkaran. Karena kita menghitung V, maka untuk menghitung A radialnya ya kita pilih persamaan yang mengandung V, jadi sama dengan V kuadrat per R. Jadi V-nya sudah dihitung 80 pi ya, kuadrat dibagi dengan R, jari-jarinya sama dengan 20 cm. Jadi ketemunya 320 pi kuadrat cm per second kuadrat. Ada percepatan radial. Sekali lagi, pi bisa dinyatakan tetap dalam pi atau mau didesimalkan juga boleh, silakan saja. Soal nomor 2. Sebuah roda dipercepat beraturan sehingga kecepatan sudutnya berubah dari 30 radian per detik menjadi 60 radian per detik dalam waktu 10 detik. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa jenis gerak melingkarnya ini adalah gerak melingkar berubah beraturan karena ada perubahan kecepatan sudut dari 30 menjadi 60. Hitung percepatan sudut itu alfa dan sudut yang telah ditempuh itu theta dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya, jika jari-jari roda 30 cm, hitung jarak linier yang telah ditempuh oleh roda. Nah, jadi penyelesaian soal ini, kalau kita ringkas, diketahui kecepatan sudut awal 30 radian per detik, kecepatan sudut akhirnya 60 radian per detik dari sini, kemudian waktunya selama 10 detik, dan jari-jari dari lingkarannya atau rodanya 30 cm. Nah, persamaan geraknya adalah gerak melingkar berubah beraturan, maka persamaan yang kita pakai untuk percepatan sudut, omega sama dengan omega 0 plus alfa T, plus karena makin besar. Maka alfanya sama dengan omega dikurangi omega 0 dibagi dengan T. Omega akhirnya 60, awalnya 30 dibagi dengan T selama 10 detik. Jadi ketemunya 3 radian per detik kuadrat. Nah, ini adalah percepatan sudut. Berapa sudut yang ditempuh? Ya, sudut yang ditempuh persamaan G M B B. Omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat. Omega 0-nya sama dengan 30, T-nya 10 detik plus setengah alfa sudah dihitung 3 radian per detik kuadrat kali T kuadrat 10 kuadrat. Jadi ketemunya 100 ditambah 300 ditambah berapa ini? 150 ya, jadi sama dengan 450 radian. Mohon maaf ini salah hitung. Ini mestinya 450 radian ya. Jadi 300 ditambah 150. Nah, berapa jarak liniernya? Nah, jarak linier ini kita bayangkan ya, ini roda. Kalau roda ini kita gelindingkan begitu, jarak liniernya sekali muter ya, itu sama dengan keliling lingkaran. Jadi kalau ini mau kita hitung ya, maka jarak 1 kali berputar itu sama dengan keliling lingkaran. Apa keliling lingkaran? Sama dengan 2 pi R. Ini sama dengan S1. Atau jarak kalau sekali muter. Nah, kemudian besar sudutnya sama dengan 1 kali berputar itu 2 pi radian. Ini sudut kalau dalam radian. Nah, kemudian jumlah putarannya itu kan sama dengan 450 tadi ya, ini salah ketik. Ini 450 radian. Jadi kalau jumlah putarannya sama dengan 450 radian, itu berarti sudutnya dibagi dengan 2 pi, karena sekali muter kan 2 pi. Jadi jarak liniernya itu sama dengan N, jumlah muternya, kali S1 itu sekali berputar. Jadi sama dengan 450 radian, ya, dibagi 2 pi, dikalikan dengan keliling itu sama dengan 2 pi R. Ya, jadi 2 pi-nya bisa diringkas, itu menjadi 450
ya dikalikan dengan R jari-jarinya. Jadi 450 itu dikalikan dengan 2. Jadi sama dengan 9.000 ya. Jadi 9.000 dalam sentimeter itu kalau dalam meter menjadi 90 meter. Ya, ini salah ketik nih, sekalian saya koreksi. Ya, jadi jarak linearnya ini. Nah, sehingga untuk menghitung jarak linear, kita boleh langsung menggunakan rumus bahwa S itu sama dengan theta dikalikan dengan jari-jarinya. Nah, itu boleh langsung dipakai. Nah, ini kan pengertian tadi untuk bisa mendapatkan persamaan ini. Oke, itu soal nomor 2. Kemudian berikut contoh soal nomor 3. Sebuah titik mengalami lintasan lingkaran dengan persamaan S sama dengan T pangkat 3 plus 2T kuadrat. S dalam meter dan T dalam detik. Nah, jika pada saat T sama dengan 2 detik, percepatan total yang dialami oleh titik tersebut sebesar 16/2 meter per second kuadrat, hitung jari-jari lintasan yang dialami oleh titik tersebut. Coba kita cermati soal ini. Ada soal S sebagai fungsi T sama dengan T pangkat 3 plus 2T kuadrat. Nah, kalau Anda ditanya, ini jenis gerak melingkarnya apa? Kan ada GMB, GMBB, dan gerak melingkar sembarang. Nah, karena bentuk persamaannya tidak mengikuti GMB, tidak mengikuti GMBB, maka jenis gerak melingkar ini adalah gerak melingkar sembarang dengan fungsi tertentu, yaitu S keliling lingkaran sebagai fungsi waktu. Kemudian diketahui A totalnya sama dengan 16/2 meter per second kuadrat. Ingat, A total adalah jumlah vektor antara A radial dengan A tangensial, betul ya. Nah, untuk menghitung kecepatan dari jarak, persamaan dasarnya kita pakai diferensial jarak terhadap waktu menjadi kecepatan. Maka V sama dengan ds per titik. Jadi kalau kita turunkan menjadi 3T kuadrat plus 4T. Oke? Kita masukkan pada T sama dengan 2 karena di sini diketahui pada T sama dengan 2 detik. Nah, sehingga kecepatan pada saat T sama dengan 2 detik sama dengan masukkan nilai T-nya 2 ke sini ketemunya 20. Ya. Nah, kemudian percepatan linearnya itu sama dengan percepatan tangensial. Kalau ini kecepatan linear diturunkan lagi ya jadi percepatan linear. Maka percepatan linear atau A tangensial sama dengan D P per dt, turunkan lagi 3T kuadrat plus 4P, turunannya sama dengan 6T plus 4. Dimasukkan T sama dengan 2, maka A tangensialnya sama dengan 6T plus 4, T-nya dimasukkan 2, ketemunya 16 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan tangensial. Betul? Percepatan totalnya kan sama dengan jumlah vektor antara A radial dengan A tangensial. A totalnya diketahui, ya. Ini diketahui A16/2, ini A totalnya. A total itu sama dengan A radial kuadrat plus A tangensial kuadrat. Iya. Nah, A tangensialnya sudah dihitung, ketemunya 16. Jadi, kalau kita masukkan A totalnya 16/2 sama dengan akar, ya. Akar itu saya ganti pangkat setengah ini. A radial kuadrat plus A tangensial yang sudah dihitung, 16 kuadrat. Nah, ini kalau ini untuk menghilangkan akarnya ini dikuadratkan. Ini tinggal A radial kuadrat plus 16 kuadrat. Ini kalau kita hitung 16 kuadrat, akar 2 kuadrat kan sama dengan 2, jadi 16 kuadrat kali 2, ini 16 kuadrat. Ini dibawa ke ruas kiri jadi min. Maka A radial dikeluarkan 16 kuadrat, ini tinggal 2, ini 1. 2 dikurangi 1, 1. Jadi ketemu 16 kuadrat. Maka A radialnya sama dengan akar dari 16 kuadrat, ya sama dengan 16 meter per second kuadrat. Itu percepatan radialnya. Nah, kemudian yang ditanya apa? Jari-jari kan? Nah, jari-jari karena ini sudah menghitung kecepatan linearnya, ini V-nya 20, V linearnya. Kemudian A radialnya sudah dihitung 16, maka A radial itu sama dengan V kuadrat per R, maka R sama dengan V kuadrat per A radial. Jadi V kuadratnya 20 kuadrat dibagi A radialnya 16. Ya, dari sini, maka hasilnya ini kalau 20 kuadrat kan 20 kali 20, 16 itu kan 4 kali 4, jadi 20 per 4 dikuadratkan. Ini kan 5 kuadrat, jadi ketemunya 25 meter. Ini cara ngitung supaya gampang saja. Nah, ini adalah jari-jari lintasan lingkaran yang dilalui. Oke, mudah-mudahan dipahami, karena ini jenis gerak melingkar yang ketiga, yaitu gerak
melingkar sembarang atau tidak beraturan. Oke, berikutnya contoh yang keempat, ini terkait dengan susunan roda-roda. Silinder A dan silinder B bersinggungan nih, A dan B bersinggungan. Dan berputar bersama. Masih ingat tadi ya, kalau bersinggungan atau sepusat atau dihubungkan dengan sabuk atau rantai, maka yang kita ingat adalah besaran yang sama. Kalau bersinggungan yang sama apa? Iya, betul. Kecepatan linear. Nah, jari-jari silinder roda A dan B masing-masing diketahui 60 dan 30 cm. A ini yang gede ya, yang 60, kemudian B yang 30. Kemudian silinder roda B berputar dengan frekuensi 120 rpm. Masih ingat rpm, revolution per menit atau jumlah putaran per menit. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudut roda silinder A. Kemudian yang kedua frekuensi ya. Nah, frekuensi maksudnya frekuensi roda A ya. Frekuensi roda. Ya, ini kalimatnya loncat, ini gambar di sini frekuensi putar roda silinder A. Jadi diketahui RA-nya 60 cm, RB-nya 30 cm, kemudian frekuensinya 120 rpm, ini kita jadikan SMKS dalam hertz, dibagi dengan 60 ya, 1 menit, putaran per menit jadikan detik, ketemunya 2 hertz. Nah, kemudian yang kita hitung selanjutnya adalah kecepatan linearnya PB sama dengan 2PRF ya. Kita dilihat kembali hubungan antara frekuensi dengan kecepatan linear. Sama dengan 2P, RB-nya 30, frekuensinya 2. Dari perhitungan ini tadi ketemu 2 Hz ya. Jadi ketemunya sama dengan 120P cm per second. Kecepatan linear roda P. P boleh dalam P atau mau didesimalkan boleh saja, silakan. Ini satuannya SI CGS ya, cm per second. Nah, karena bersinggungan, maka yang sama adalah V-nya. Maka VA sama dengan VB ini, sama dengan 120 Pi cm per second. Nah, berapa kecepatan sudut roda A? Maka dari persamaan V sama dengan omega kali R, maka omeganya sama dengan V per R. VA dibagi dengan RA. VA-nya sama dengan VB, ya, sama dengan 120 pi cm per second, dibagi dengan R-nya 60. Jadi ketemunya sama dengan 2 pi radian per detik. Nah, kemudian frekuensi roda A, frekuensi sama dengan seperti, ya, sama dengan V dibagi dengan 2 pi R. Ya, atau omega per 2 pi. Nah, karena di sini sudah dihitung omeganya, maka kita pakai persamaan yang omega per 2 pi. Jadi frekuensi roda A sama dengan omega A per 2 pi. Omega A-nya sama dengan ini 2 pi radian dibagi dengan 2 pi, ya, pi-nya hilang. Jadi tinggal 2 pi per 2 pi 1. Jadi frekuensinya sama dengan 1 Hz. Nah, itu adalah dua roda yang disusun bersinggungan. Baik, soal berikutnya nomor 5. Nah, ini kalau rodanya ada 3. Jadi 3 buah silinder A, B, dan C. Ya, ini yang A yang kecil di tengah, B yang di luar ini, sepusat antara A dengan B. Kemudian C. C-nya ini menyinggung atau bersinggungan dengan roda A. Ya. Nah, jari-jari roda A, B, dan C masing-masing diketahui 10 cm, 20 cm, dan 30 cm. Ini jari-jari masing-masing roda silinder. Nah, jika roda silinder B berputar dengan kecepatan linear 20 cm per second, hitunglah yang pertama kecepatan linear roda A. Kemudian yang kedua adalah kecepatan sudut roda C. Kemudian yang ketiga frekuensi putar roda C. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka yang kita perlu perhatikan adalah, ingat tadi pada susunan roda-roda, maka besaran yang sama apa? Ya, tolong diingat. Jadi antara A dengan B itu sepusat, berarti yang sama adalah kecepatan sudutnya. Antara A dengan C itu bersinggungan, maka yang sama adalah kecepatan linearnya. Maka itu kuncinya untuk menyelesaikan soal ini. Nah, masing-masing roda berlaku hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut, bahwa V sama dengan
omega kali R. Berlaku baik pada roda A, roda B, maupun roda C. Nah baik, ini kalau kita sederhanakan diketahui RA-nya 10, RB 20 cm, RC 30 cm, kemudian kecepatan linear roda B 20 cm. Jadi pertama kita hitung dulu kecepatan linear roda A. Karena untuk roda A jari-jari dan untuk roda B itu jari-jari dan kecepatan roda B tahu ya. Jadi omega roda B sama dengan VB dibagi dengan RB. Jadi VB-nya 20 ini, RB-nya 20. Jadi ketemunya 1 radian per detik. Ini kecepatan sudut roda B ya. Nah, kemudian antara roda B dengan roda A kan sepusat. Tadi yang sepusat itu yang sama adalah kecepatan sudutnya. Maka roda A dengan roda B itu omega A sama dengan omega B. Ya, jadi omega B-nya ketemu 1 radian per detik, berarti omega A-nya juga sama 1 radian per detik. Nah, sehingga kecepatan linear roda A bisa dihitung sama dengan omega kali R untuk roda A. Omega A-nya 1 radian per detik dari sini, kemudian RA-nya jari-jari roda A kan ini sama dengan 10 cm. Jadi ketemunya 10 cm per second. Nah, ini adalah kecepatan linear roda A. Ya. Nah, kemudian ke roda C. Nah, antara roda A dengan roda C ini kan bersinggungan, maka besaran yang sama adalah kecepatan linearnya, betul. Nah, berarti ke roda C itu berarti VA sama dengan VC, sama dengan 10 cm. Kan VA-nya sudah dihitung nih, ya. 10 cm, berarti kecepatan linear roda C pun juga sama, karena bersinggungan. Maka kecepatan sudut roda C sama dengan V per R. Untuk roda C, VC-nya sama dengan 10, RC, jari-jari roda C, ya itu sama dengan 30 cm. Dibagi 30, jadi ketemunya 1/3, satuannya radian per detik. Nah, sedangkan frekuensi putarnya, karena kita menghitung omeganya di sini, maka dari rumus frekuensi kita pilih yang mengandung omega. Maka F sama dengan omega dibagi dengan 2pi. Ya, frekuensi roda C sama dengan omega C dibagi 2pi. Omega C-nya sudah dihitung, ini 1/3. Dibagi dengan 2pi, jadi sama dengan 1/6pi, satuannya adalah hertz. Nah, sekali lagi, P ini biarin dalam bentuk pi boleh, atau mau dinyatakan dalam desimal juga boleh. Nah, baik, itu adalah bahasan gerak melingkar bagian yang kedua, dengan cukup banyak contoh soal, ya, mulai dari jenis gerak melingkar berubah beraturan, kemudian gerak melingkar sembarang dan susunan roda-roda itu sudah lengkap pada contoh-contoh. Nah, silahkan bisa diulang kembali video ini untuk bisa memahami dan juga dilengkapi dengan video pada bagian yang pertama. Itu silahkan juga dilihat kembali supaya kita bisa memahami pokok bahasan gerak melingkar secara keseluruhan. Demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.